Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengendalikan mantan yang sudah benar-benar gak mau denganmu agar datang dan minta balik duluan kepadamu. Jadi ya, Allah itu mengaruniakan kekuatan pikiran yang luar biasa kepada manusia. Coba tuh ya kita lihat ya, para ilmuwan dengan berbagai penemuannya sudah sampai ke bulan. Ya, bahkan sudah mengirimkan pesawat penjelajah ya untuk meneliti planet Mars dan seterusnya. Kekuatan pikiran manusia itu juga bisa mengirimkan pesan. Ya, kita mengenal sejak lama istilah telepati. Ya, telepati itu berkomunikasi dengan orang lain ya tanpa alat komunikasi. Apa yang digunakan? Kekuatan pikirannya. Ya, jadi sangat mungkin itu. Teknologi telepati itu dulu digunakan tuh ya oleh orang-orang zaman dulu kan. Zaman misal kerajaan-kerajaan ya yang wilayah kekuasaannya itu sangat luas ya. Belum ada telepon, kalau mau kirim surat misal pakai merpati, sementara jarak tempuhnya misal sebagian Eropa gitu, ya merpatinya capek dulu ya, pesannya nanti hilang di tengah jalan. Menggunakan kurir ya, manusia begitu pakai kuda butuh waktu berbulan-bulan. Maka sangat mungkin tuh teknologi telepati itu digunakan untuk berkomunikasi ya oleh para raja-raja, kaisar-kaisar di zaman dulu itu untuk berkomunikasi ya dengan orang-orangnya yang jarak tempuhnya itu bisa berbulan-bulan, dipisahkan dengan lautan yang luas dan seterusnya. Tetapi bahwa telepati itu adalah teknologi ya yang sudah dikenal sejak dulu. Itu kekuatan pikiran. Ya. Kekuatan pikiran itu juga bisa mempengaruhi orang lain kan? Nah, ini penelitian yang sudah sering kita bahas. Interbrain, koneksi pikiran. Ketika kita memikirkan seseorang, maka pikiran kita dengan orang itu langsung terkoneksi seperti halnya wifi. Ya, orang itu yang kita pikirkan akan memahami, ngerti dia. Kalau kita sedang memikirkan dia, kalau kita sedang punya keinginan kepada dia, dengan intuisinya. Itu penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University atau University of Sheffield ya. Nah, dan kekuatan pikiran itu juga melampaui doa-doa yang diucapkan dengan lisan. Ya, kita berdoa nih dengan lisan dalam bentuk kata-kata kan. Tetapi ketika kita membayangkan sesuatu, itu sesungguhnya kita juga berdoa. Doanya itu malah rinci sekali. Kita berdoa pengen berjodoh dengan seseorang. Kita bayangkan tuh dia, wajahnya, tai lalatnya, kemudian senyumannya,
Bahkan mungkin kalau sering papasan kita tahu aroma parfumnya seperti apa, cara berpakaiannya, cara berjalannya. Nah, kita munculkan di dalam pikiran kita, ya, sambil hati kita membisikkan keinginan agar berjodoh dengan dia, ya. Pikiran kita membayangkan kita menikah dengan dia, bersanding di pelaminan, ya, bahagia, kemudian berumah tangga, punya anak-anak, punya cucu, punya cicit, dan seterusnya. Kita gambarkan dengan detil. Dan itu adalah doa. Ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya dia sedang meminta, dia sedang berdoa kepada Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Kita bayangkan, ya, dan itu adalah doa. Nah, maka ketika kita ingin mengendalikan mantan, artinya mantan ini sudah tidak bisa dihubungi, kan? Jadi kalau misal, ya, pembahasan di channel-channel lain kan masih bisa ketemu mantan, masih bisa telepon, masih bisa chatting WhatsApp, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita coba bayangkan nih, dan saya yakin banyak yang merasakan, ya, betul-betul sudah tidak bisa ketemu dengan mantan. Mantan bukan teman kerja, mantan juga bukan tetangga, mantan juga bukan teman kuliah, ya. WhatsApp kita diblokir, Facebook, Instagram, Telegram, Line, TikTok, dan seterusnya. Atau apalagi itu media sosial, kan banyak sekali, semua diblokir oleh mantan. Dan tidak cuman itu saja, teman-teman mantan yang biasanya dekat dan baik dengan kita juga ikut memblokir media sosial kita, sehingga kita betul-betul tidak bisa lagi mendapatkan informasi apapun tentang mantan. Kita mau minta tolong teman-teman kita yang berteman di media sosial dengan mantan untuk mengintip postingan mantan juga tidak bisa. Karena begitu perpisahan itu terjadi, teman-teman kita yang berteman dengan mantan di media sosial juga semua dia blokir. Jadi betul-betul sudah tidak bisa, ya. Dan itu menunjukkan bahwa mantan sesungguhnya sudah benar-benar tidak mau dengan kita. Tapi tadi jangan lupa bahwa Allah memberikan kepada kita pikiran dengan segala kelebihan dan kekuatannya. Nah, maka, ya, kalau kita ingin mengendalikan mantan dengan pikiran tadi sudah kita bahas, kan? Saat kita memikirkan mantan, maka pikiran kita dan pikiran mantan terkoneksi. Karena ya mayoritas orang yang sudah berpisah dengan mantannya tapi masih cinta, masih terus menghayalkan mantan, kan? Masih terus membayangkan mantan. Nah, daripada membayangkannya ke sana kemari, lebih baik yang kita visualisasikan itu adalah apa yang kita inginkan, ya. Jadi jangan membayangkan pada saat bertengkar, berantem dengan mantan yang ujung-ujungnya kita berpisah. Orang senang tuh, ya, mengingat-ingat itu, kemudian menangis sendiri, dan seterusnya. Kalau kita masih cinta, bayangkan apa yang kita inginkan di dalam pikiran kita, ya. Bayangkan dia menikah dengan kita, bayangkan dia datang kepada kita, ya. Bayangkan dia yang minta balik duluan. Tadi, ya, terkoneksi, kata Profesor Dik Bitatum.
Jadi apa yang kita pikirkan itu akan bergerak secara horizontal, sinyalnya sampai kepada pikiran mantan, mantan terpengaruh dengan pikiran kita, sinyalnya yang secara vertikal akan memanjat ke langit, dan itu menjadi doa. Ya, tadi idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya dia sedang meminta, dia sedang berdoa kepada Rabb-nya Allah azza wa jalla. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.